Bismillahirrahmanirrahim. Sirah Nabawiyah, sejarah awal penyimpangan agama Tauhid yang dibawa Nabi Ibrahim di Jazirah Arab. Mayoritas bangsa Arab mengikuti dakwah Ismail alaihissalam yang intinya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengesahkannya, dan memeluk agama Nabi Ibrahim tersebut. Seiring berjalannya waktu, banyak di antara mereka yang melalaikan ajaran Nabi Ibrahim, terutama setelah muncul Amr bin Luhai, pemimpin Bani Khuza'ah. Amr bin Luhai adalah orang yang dikenal suka berbuat baik, mengeluarkan sedekah, sehingga muncul orang yang mencintainya dan hampir-hampir menganggapnya sebagai seorang ulama besar dan wali yang disegani. Sampai suatu ketika, dia mengadakan perjalanan ke negeri Syam, yang mana pada waktu itu penduduknya menyembah berhala dan menganggap hal itu sebagai suatu ajaran yang benar. Ini dikarenakan Syam pada waktu itu terkenal sebagai tempat kelahiran para rasul. Maka ketika dia kembali ke Mekah, dia membawa berhala Hubal dan meletakkannya di Ka'bah. Kemudian mengajak penduduk Mekah untuk menyembahnya selain kepada Allah. Orang Hijaz atau lebih dikenal dengan penduduk Mekah dan Madinah banyak yang mengikuti ajaran tersebut. Mereka menganggap apa yang dibawa oleh Amr bin Luhai adalah benar. Sebelum Hubal, mereka telah mempunyai berhala yang bernama Manat, yang ditempatkan di suatu tempat yang bernama Mushallal di dekat Qudait di tepi Laut Merah. Kemudian mereka membuat Lata di Taif dan Uzza di Wadi Nakhlah. Inilah tiga berhala yang paling besar yang berada di Hijaz. Setelah itu kemusyrikan semakin merebak dan berhala-berhala yang lebih kecil bertebaran di setiap tempat di Hijaz. Dikisahkan juga bahwa Amr bin Luhai mempunyai pembantu dari golongan jin. Jin ini memberitahukan kepadanya bahwa berhala-berhala kaum Num terpendam di suatu tempat yang bernama Jiddah. Setelah mengikuti petunjuk dari jin tersebut, maka dia datang ke sana dan membawanya ke Tihammah. Setibanya musim haji, dia menyerahkan berhala-berhala kaum Num itu kepada setiap kabilah Arab yang pada akhirnya berhala-berhala itu kembali ke tempat asalnya masing-masing. Dan hampir dipastikan setiap rumah pasti ada berhalanya. Mereka juga memenuhi Masjidil Haram dengan berbagai macam berhala dan patung, yang mana ketika Rasulullah SAW menaklukkan Mekah, di sekitar Ka'bah ada 360 berhala. Beliau menghancurkan semua berhala-berhala itu hingga hancur semuanya, lalu memerintahkan agar berhala-berhala tersebut dikeluarkan dari masjid dan dibakar. Orang Arab jahiliyah juga mempunyai beberapa tradisi dan upacara penyembahan berhala yang mayoritas diciptakan oleh Amr bin Luhai. Sementara orang-orang itu mengira apa yang diciptakan Amr itu adalah suatu yang baik serta tidak mengubah agama Ibrahim. Di antara penyembahan terhadap berhala yang dilakukan mereka adalah mereka mengelilingi berhala dan mendatanginya dan minta pertolongan kepadanya. Mereka juga menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala. Mereka bertakarub atau disebut juga mendekatkan diri kepada Allah dengan menyajikan berbagai macam korban demi berhala dan menyebut namanya, dan berbagai jenis kesyirikan lain yang mereka ciptakan. Bangsa Arab berbuat seperti itu disertai keyakinan bahwa hal itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran surat Al-Zumar ayat ketiga, yang artinya, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nauzubillah. Begitulah kisah kemusyrikan dan penyembahan terhadap berhala yang menjadi fenomena terbesar dari agama orang-orang jahiliyah yang menganggap dirinya berada pada agama Ibrahim yang lurus. Banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah tersebut. Di antaranya, jangan kita menjadi orang yang pertama kali melakukan perbuatan dosa
apalagi mengajak orang lain melakukannya, yang menyebabkan banyak orang yang terjerumus kepada dosa tersebut. Jangan taklid buta atau mengikuti tanpa alasan dan menurut tanpa dalil terhadap seseorang, siapapun itu, apakah dia seorang dermawan, tokoh agama, tokoh adat, dan lain sebagainya. Intinya, jangan berlebihan menilai seseorang. Selanjutnya, setiap yang kita kerjakan harus ada ilmunya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Harus ada dalil berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, agar setiap yang kita lakukan bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan pelajaran-pelajaran lain yang dapat kita ambil dalam kisah tersebut, wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya.